Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adaptive Learning. Nama saya Dia Rahmawati dengan kode asisten YAN. Saya akan mentutorialkan router on-stick dengan topologi yang ada pada modul 1, gambar 1.15, halaman 46. Klik Network Device, kemudian pilih router dan pilih router yang 1941. Kenapa pilih yang 1941? Sebenarnya bebas mau pilih router yang manapun, asalkan di dalam router itu tuh memiliki sambungan port untuk ke switchnya. Kemudian tambahkan switch dan pilih switch yang 2950T. Sebenarnya sama aja kayak router, bebas mau switch apapun, asalkan dia memiliki sambungan port untuk disambungkan ke router. Setelah itu, tambahkan 4 buah PC, 2 PC di VLAN 20, kemudian 2 PC lagi di VLAN 30. Selanjutnya, saya akan menghubungkan seluruh perangkat menggunakan dua jenis kabel yang ada di menu connection, di mana kabel crossover itu digunakan untuk menghubungkan antar switch. Sementara untuk kabel strike, dia dipakai untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, misalkan dari switch ke router ataupun dari switch ke PC. Nah, di sini kan dari switch ke router, berarti dia menggunakan kabel strike. Nah, udah terhubung antar switch dan router. Kemudian selanjutnya kita hubungkan antar switch dengan PC sama menggunakan kabel strike, karena dia kan menyambungkan dengan perangkat yang berbeda. Nah, setelah semua perangkat sudah terhubung, langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi setiap PC. Langkah yang pertama itu tadi klik PC-nya, kemudian pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Nah, di sini kalian input masing-masing IP-nya sesuaikan dengan yang tertera pada modul, baik itu IP-nya, subnet mask-nya jangan lupa dimasukin, kemudian default gateway-nya jangan lupa diinputkan. Lakukan langkah yang sama pada PC lainnya sesuai IP yang tertera di modul. Masukkan subnet mask-nya dan gateway-nya jangan lupa.
Setelah semua PC dikonfig, langkah selanjutnya yaitu lakukan setting VLAN pada switch. Pertama, ketik enable untuk masuk ke mode privilege, kemudian config T. Selanjutnya yaitu ketik VLAN 20. Setelah itu exit terlebih dahulu, kemudian masuk lagi untuk VLAN 30, kemudian exit. Lakukan setting VLAN yang sama pada switch 1. Kemudian masuk lagi ke switch 0 untuk setting interface dan mode VLAN dengan command switch port akses VLAN yang dituju atau mode akses. Nah, kita sesuaikan interface-nya dengan yang ada pada modul. Kemudian akses VLAN 20, selanjutnya itu exit, terus masuk lagi untuk interface EVA 0/4, kemudian switch port akses untuk VLAN 30, lalu exit. Terus masuk lagi ke switch 1, lakukan langkah yang sama untuk setting interface dan mode VLAN. Nah, setelah melakukan switch port akses VLAN yang dituju untuk mode akses, selanjutnya lakukan switch port mode terang untuk mode terang.
Kemudian lakukan langkah yang sama pada switch 1 untuk switch mode mode terang. Nah, selanjutnya kita setting protokol VLAN pada router. Kalian klik router, pilih CLI, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nanti ada pertanyaan. Kalian tinggal ketik no atau boleh ketik N saja. Nah, jangan lupa untuk masuk ke mode privilege dan konfigurasi dulu. Selanjutnya, masuk ke interface, gigabit Ethernet 0/0.20. Definisikan protokol VLAN dan IP address. Enter, kemudian selanjutnya itu ketik encapsulation dot 1Q.20 untuk mengaktifkan protokol di VLAN 20. Kemudian IP add, masukkan IP-nya sesuai VLAN-nya. Ini kan pakai VLAN 20, berarti 192.168.20.1. Jangan lupa juga subnet masknya dimasukin, yaitu 255.255.255.0. Kemudian di exit. Nah, untuk teman-teman, perhatikan lagi komen yang ada di modulnya. Kalau misalkan kalian salah ngetik atau salah memasukkan komennya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk lagi ke interface gigabit Ethernet 0/0.30 untuk definisikan protokol VLAN dan IP address. Nah, kalau misalkan udah, masuk lagi ke encapsulation dot 1Q.30. Nah, kenapa tampilannya seperti ini? Karena kalau kalian salah nulis atau salah huruf, bakal muncul tampilan seperti ini. Makanya kenapa komen itu perlu diperhatikan. Nah, kalau udah masuk encapsulation, masuk lagi ke IP add yang ada pada VLAN 30. Berarti 192.168.30.1. Jangan lupa juga subnet masknya dimasukin. Selanjutnya ketik exit. Kemudian ketik lagi. Selanjutnya kita akan lakukan testing untuk mengetahui yang kita config itu benar apa enggak gitu. Nah, sekarang dari PC 0 ke PC 1 kita coba. Nah, dilihat kan kalau dari PC 0 ke PC 1 itu sukses, berarti tandanya apa yang dikirim sudah sampai ke penerima. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 3 sukses.
Nah, tampilan kayak gini nih yang harus hati-hati. Terus ping lagi dari PC 0 ke PC 2. Nah, in progress file. Sekian yang dapat saya tutorialkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.